Haleluya, shalom. Jumpa kembali pada pendalaman Alkitab kali ini. Kita mau bersuka cita karena Tuhan kita yang luar biasa. Mari kita mau siapkan hati kita. Tuhan, kami bersyukur kalau saat ini kami boleh ada di tengah-tengah Engkau Tuhan. Kami mau meninggikan Engkau Tuhan. Kami ingin Tuhan Engkau bekerja dalam pendalaman Alkitab saat ini Tuhan. Biarlah urapan-Mu nyata, sukacitamu melimpah atas kami semua Tuhan. Kami percaya ketika Engkau hadir, Engkau akan memberikan kepada kami sukacita melimpah. Karena kuasa-Mu bekerja di dalam kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Setiap kita yang siap menerima sukacita, sama-sama katakan amin, haleluya. Cita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Katakan haleluya, yes Tuhan. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Yes. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan Yes. yang bergelora. Katakan Haleluya, yes. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku.
Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Yes Tuhan. Sukacita surga nyata penuhiku. Yes, haleluya. Karena kami melimpah dengan sukacita-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Yes Tuhan. Haleluya. Kami penuh dengan sukacita-Mu.
tinggikan. Yes, yes Tuhan. Terima kasih. Aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap
Tuhan, hati kami menemukan kesukaan ketika kami memuji menyembah Engkau. Karena di dalam hadirat-Mu kami menemukan sukacita yang besar yang akan memampukan kami untuk menanggung segala sesuatu yang kami alami Tuhan. Karena sukacita yang daripada Tuhan itu yang menjadi kekuatan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih biar hadirat-Mu saat ini Tuhan membungkus kami semua Tuhan. Biar hadirat-Mu saat ini yang berbicara kepada kami. Hadirat-Mu memulihkan kami. Dan saat ini kami mau meletakkan diri kami di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Kami membuka hati kami. Dengan selebar-lebarnya, oh Roh Kudus, kerjakan gereja-Mu, kerjakan kami. Kami rindu melihat kemuliaan yang lebih besar dari hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara semua yang dikasihi Tuhan. Sungguh kita merindukan, ya semakin kita mendekati hari Tuhan, kita merindukan melihat kemuliaan Tuhan lebih lagi. Dan biar itu yang menjadi doa kita, menjadi kerinduan, keinginan kita yang kita cari. Nah karena itu kita akan melihat dari kitab Kisah Para Rasul bagaimana Tuhan juga akan memulihkan gereja di akhir zaman ini. Menjadi gereja yang bersih, tanpa noda, tanpa celah di hadapan Tuhan. Gereja yang dipulihkan. Dan di dalam Kisah Para Rasul ini kita akan melihat salah satu contoh. Di dalam gereja mula-mula bagaimana gereja mula-mula itu terbentuk. Yaitu ketika Tuhan mengurapi salah satu pemimpin dalam murid-muridnya yaitu Rasul Petrus. Karena itu kita mau melihat bagaimana surga berbicara. Surga berbicara kebanyakan bukan suara yang kita dengar langsung dari surga. Tapi surga akan bekerja sama dengan orang-orang yang mau dipakai oleh Tuhan. Yang menyediakan mulutnya, menyediakan hatinya, pikirannya untuk dikuasai oleh Roh Kudus. Sehingga surga bisa berbicara melalui orang itu. Dan ini yang kita mau lihat ya bagaimana bagi saudara dan saya, ini yang harus kita cari. Saat ini Bapak Ibu kita mengalami masa di mana semua kita bisa mendengarkan apa saja yang kita mau lewat media sosial. Tapi biar kita mempunyai juga filter dari Tuhan. Bagaimana kita bisa mengerti. Apakah ini yang berbicara adalah surga? Apakah ini pesan dari surga? Itu yang kita perlukan. Supaya Tuhan menjaga kita. Supaya kita tidak belok ke kanan ataupun belok ke kiri. Dan di dalam pesan ini juga kita mau belajar. Bagaimana kita sebagai orang-orang yang dipakai. Sebagai partnernya Tuhan. Bagaimana kita berbicara. Saya sendiri bukan ketika kita menyampaikan ini, saya bukan menyampaikan dari perspektif bahwa oh saya sudah melakukan ini semua, ini saya sudah hebat. Enggak. Ini semua yang kita semua perlu belajar. Supaya kita menjadi seperti sarung tangan. Ya, sarung tangan itu bentuknya persis seperti tangan. Tapi sarung tangan itu tidak ada gunanya kalau dia tidak dipakai oleh si empunya sarung tangan. Walaupun dia membawa bentuk yang sama. Sama seperti hidup kita. Kita dibentuk sesuai dengan image of God. Imago Dei. Bentuk dan rupanya seperti Tuhan. Tapi kalau sarung tangan itu tidak dipakai, tidak dimasuki oleh pencipta kita, maka sarung tangan itu tidak ada gunanya. Dan biar hidup kita, mulut kita terutama, bukan kita pakai semau kita sendiri, tapi dipakai sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena dari mulut kita
kita akan memiliki hidup yang baik atau hidup yang tidak baik. Mulut yang baik akan menghasilkan hidup yang baik. Tapi mulut yang penuh dengan komplain, kritik, kecewa, marah, sakit hati, hidupnya tidak akan baik. Karena itu mari kita mau mendengar bagaimana ditulis dalam firman Tuhan salah satu khotbah yang luar biasa, yang betul-betul membawa pesan dari surga. Karena itu yang pertama kita akan melihat, ketika surga berbicara, maka kacamata surga itu dibawa kepada kita, dijelaskan kepada kita. Ini loh, surga itu melihat lewat kacamata ini. Jadi bagaimana surga menginterpretasi hal-hal yang terjadi saat ini. Nah, kalau saudara ingat bahwa di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, waktu itu hari Pentakosta tiba, murid-murid mereka berkumpul berdoa, tiba-tiba ada angin. Dan ketika angin itu datang, kemudian ada lidah api di atas tiap-tiap kepala mereka dan mereka mulai berkata-kata dalam bahasa yang lain. Murid-murid itu sendiri nggak tahu, mereka nggak ngerti memahami ini apa, tapi mereka menyerah kepada tuntunan Roh Kudus untuk berbicara. Jadi murid-murid yang diurapi Roh Kudus pun itu pengalaman pertama. Bagi orang-orang yang melihat, mereka melihat dan mereka berkata, ini apa ini? Ini kok kayak orang ngomong gak karuan. Bahkan ada yang ngomong ini kayak orang mabuk ini. Jadi para pengamat itu punya beda-beda. Karena mereka juga gak ngerti itu apa. Mereka punya kacamatanya sendiri-sendiri. Mereka berkata, oh ini orang mabuk ini. Ngomong gak jelas. Ngomong gak karuan. Nah karena itu kita mau lihat bahwa di dalam khotbah yang disampaikan oleh Petrus, kacamatanya surga itu disampaikan kepada kita. Bagaimana surga melihat. Karena itu mari kita mau baca Kisah Para Rasul 2 ayat 14 sampai 16. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Ya, jadi Bapak Ibu, ketika kita mengalami hal-hal di dalam kehidupan kita, apalagi ketika gereja Tuhan dibawa oleh Tuhan untuk mengalami sesuatu yang baru yang belum pernah dialami sebelumnya. Saudara, ketika Kisah Para Rasul 2 ini terjadi, mereka heran, mereka bingung. Tapi ketika hal ini terjadi lagi di 1905, 1906, Azusa, pencurahan Roh Kudus kembali, orang-orang pada saat itu pun juga bingung. Padahal sudah terjadi dalam Kisah Para Rasul pasal 2. Karena itu ketika Tuhan membawa kita sebagai gereja Tuhan untuk terus maju ke depan, kadang-kadang kita akan mengalami hal-hal yang belum pernah kita alami sebelumnya. Dan disitulah kita perlu bersandar kepada interpretasi daripada surga. Kita perlu ngerti apa sih ini kalau menurut surga ini apa. Dan di sini Petrus ya yang menyampaikan khotbah, dia mendapatkan pesan download dari surga. Sehingga kacamata surga, interpretasi surga itu bisa disampaikan. Nah Tuhan rindu di waktu-waktu ini ada orang-orang yang menjadi seperti Petrus. Petrus waktu itu sudah bersama dengan murid-murid berdoa 10 hari. Terus pagi malam terus berdoa menanti-nanti Tuhan.
Saya pastikan mereka juga berdoa dengan mengingat firman-firman Tuhan yang diberikan kepada mereka. Jadi Tuhan sedang mencari orang-orang yang mau mencelupkan, menceburkan dirinya di dalam doa dan firman. Karena orang-orang yang demikian itu yang dapat menerima download dari surga, divine interpretation. Penterjemahan dari surga yang benar. Supaya kita ini tidak sembrono untuk menghakimi, menilai apa yang terjadi dengan pikiran kita sendiri. Karena seringkali itu sudah terjadi di sini. Mereka menilai, oh ini mabuk ini. Dan di situ kita mau belajar Bapak Ibu dari sejarah. Bahwa kadang-kadang Tuhan, ketika Tuhan melakukan hal-hal yang di luar nalar kita. Jangan buru-buru menghakimi. Tapi mari kita mau mencari Tuhan. Mencari hikmat yang daripada surga. Dan Petrus berkata kepada semua yang mendengar. Karena di situ bukan hanya orang Yahudi, orang Israel, tapi orang-orang dari tempat-tempat yang lain. Mereka ada di situ, bahkan dari Persia datang ada di situ. Dan Petrus berkata, hai kamu semua, dengar, camkan itu dengar dengan sungguh-sungguh. Ini bukan orang mabuk, dengan kata lain, ini bukan sumber dari yang gak benar. Tapi ini sumbernya adalah dari Tuhan sendiri. Ini adalah pekerjaan Roh Kudus. Saudara, ini sesuatu kadang-kadang hal-hal seperti ini di dalam gereja Tuhan kadang bisa menjadi sesuatu yang kontroversial. Tapi saudara, di sini kita mau satu hal. Jangan bersandar kepada pengertian kita sendiri. Tapi mari kita mau menjadi orang-orang, terutama hamba-hamba Tuhan yang dipilih oleh Tuhan untuk menyampaikan firman. Kita harus cari apa interpretasinya surga. Bukan interpretasi kita sendiri. Dan biar ini juga dilakukan oleh kita dengan takut akan Tuhan. Karena dikatakan satu kali Tuhan akan menghakimi setiap kita atas setiap perkataan yang kita ucapkan. Karena itu dilihat di sini bagaimana Petrus dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan interpretasi surga. Dan dia berkata ini bukan asalnya dari dosa. Tapi ini asalnya dari Roh Kudus. Inilah yang difirmankan dengan perantaraan Nabi Yoel. Jadi yang kedua di sini kita lihat ketika Petrus menyampaikan interpretasi surga. Dia ngerti nubuat-nubuat di dalam Perjanjian Lama. Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru itu satu kesatuan. Dikatakan gereja Tuhan akan dibangun di atas dasar nabi-nabi dan rasul-rasul. Perjanjian Lama, nabi-nabi, rasul-rasul, Perjanjian Baru dengan batu penjuru Yesus Kristus. Jadi kita harus mengerti, kita harus mengenal. Bukan hanya Perjanjian Baru, tapi Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Karena Perjanjian Baru merupakan penggenapan dari apa yang Perjanjian Lama katakan. Dan saudara mendapatkan interpretasi surga. Itu memerlukan kerendahan hati.
Kerendahan hati di sini ditunjukkan dengan kerelaan para rasul waktu itu untuk nurut. Enak enggak doa tanpa dikasih tahu waktunya berapa lama? Ya enggak enak dong. Kamu doa ya sampai Roh Kudus turun, berapa lama? No comment. Doanya berapa lama? No comment. Lu ibadahnya berapa lama? Enggak tahu. Siapa yang mau ikut ibadah yang ibadahnya enggak ada jamnya? Ibadahnya jalan terus. Kalau tidak hati yang rendah hati untuk nurut. Rasul-rasul dengan 120 total. Mereka rendah hati untuk nurut. Dan interpretasi surga hanya akan diberikan kepada orang-orang yang mau nurut. Rendah hati, mau bayar harga. Yang kedua kita melihat. Ketika surga berbicara, maka elemen yang selanjutnya yang kita lihat adalah maksud surga itu akan dinyatakan. Akan ada deklarasi, ini loh rencananya Tuhan. Tuhan itu maunya seperti ini. Dan itu yang Tuhan mau. Ketika kita berbicara bukan maksud rencana kita, tapi maksudnya surga. Apa yang Tuhan sudah mau kerjakan bagi orang-orang yang mendengar. Itu yang perlu dideklarasikan elemen ini. Karena itu mari kita baca di dalam ayat 22-24. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu seperti yang kamu tahu. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan dia dengan melepaskan dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Ya, jadi di sini maksud surga dinyatakan. Ketika pada saat itu mereka, ini 50 hari, ya, 50 hari setelah Yesus bangkit. Mereka masih belum ngerti. Ya ada Yesus dari Nazaret yang dipanggil sebagai nabi, tapi kemudian dihukum mati. Mati disalib. Dan setelah 3 hari murid-muridnya berkata, Yesus yang disalib itu bangkit lagi. Tetapi banyak orang mereka mendengar rumor, mereka mendengar desas-desus yang mengatakan, oh mayatnya Yesus dicuri. Itu berita bohong. Saudara bisa bayangkan yang si kelompok satu ngomong dia bangkit. Kelompok yang sini yang lebih besar ngomong enggak itu bohong. Jadi ada kekacauan. Ini apa enggak ngerti, enggak jelas. Saudara itulah bahayanya berita bohong. Dan itu yang kita hadapi saat ini. Ketika iblis bapak pembohong. The father of liars. Memang pekerjaannya iblis dari dulu adalah bohong. Karena itu kita melihat roh kebohongan ini luar biasa. Menutupi bumi saat ini dengan kebohongan-kebohongan yang dilakukan demikian rupa. Dan di sini kita tetap harus menaruh telinga kita kepada yang benar. Saudara ketika sudah lihat media sosial, sudah mendengar, melihat video, pastikan sudah ngecek ini siapa sumbernya, siapa yang buat. Karena bahkan sekarang dengan teknologi yang terbaru AI, banyak wajah orang-orang terkenal dipakai tapi untuk memperkatakan hal yang bohong. Seolah-olah itu orang itu padahal bukan. Dan lebih lagi tambah lama kita akan melihat kebohongan yang lebih canggih.
kebohongan yang nanti akan lebih susah dideteksi. Karena ini saudara, kita harus berdiri di dalam kebenaran. Terutama hamba-hamba Tuhan dan juga semua pelayan-pelayan Tuhan, jemaat Tuhan. Apapun yang engkau perkatakan, mari kita tidak kompromi dengan yang namanya bohong. Mulut kita jangan kompromi dengan dusta putih. Ketika kita mau dipakai Tuhan, maka mulut kita pun harus dibersihkan. Dan di sini maksud Tuhan dinyatakan, dikatakan Yesus dari Nazaret. Karena mereka pikir Nazaret itu bukan tempat yang baik. Nazaret bukan asal yang baik. Tapi dikatakan Yesus dari Nazaret itu ditentukan oleh Allah. Jadi ternyata maksud surga ini bukan kejadian. Wah, gara-gara ini, gara-gara itu. Enggak. Tapi ternyata ini semua itu sudah ditentukan. Surga sudah ngerti, surga tidak pernah panik atas apa yang terjadi dalam masa hidup kita. Mungkin kita akan melihat kegoncangan-kegoncangan. Wah, kok sekarang begini begitu. Tapi surga itu sudah ngerti. Dan surga sudah punya maksud. Sebelum dunia dijadikan, surga sudah punya plan. Bapak di surga punya blueprint. Dia sudah ngerti ini yang akan terjadi. Karena itu dikatakan ditentukan, telah ditentukan Allah. Dan dinyatakan kepadamu. Ya. Kalau terjemahan lain dikatakan ditentukan Allah karena Tuhan itu sudah ngerti by the foreknowledge of God. Tuhan sudah ngerti ini yang akan terjadi. Dan Yesus mati di atas kayu salib bukan karena karena bad luck, karena ndak untung, ya karena orang-orang yang jahat. Bukan. Yesus tidak akan mati kalau itu bukan di dalam kehendak Tuhan. Ini harus menjadi hiburan juga bagi saudara dan saya. Ketika kita percaya pada Tuhan, Bapak Ibu. Apapun yang terjadi dalam hidupmu, ketika engkau melekat kepada Tuhan. Yang terjadi itu bukan, wah kebetulan kok gini. Oh gara-gara ini makanya ini terjadi. Tapi ketika kita hidup nempel sama Tuhan, kita bisa percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi itu atas sepengetahuan Tuhan. Dan juga karena sepengetahuan Tuhan, ya rencana Tuhan juga. Karena Tuhan ngerti kita akan milih gini gitu, Tuhan sudah tahu. Karena itu mari kita minta hidup kita ini berjalan sesuai dengan maksud Tuhan. Tidak belok kanan, tidak belok kiri, tapi tetap di dalam lindungan Tuhan. Tidak ada celah-celah. Itu yang mari kita minta. Dan dikatakan ayat 23, dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya. Telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Ini khotbah yang begitu tajam dan tidak pakai kata-kata yang lembut, langsung. Ini loh, Yesus itu bukan hanya kejadian gini-gitu, tapi Allah sudah ngerti. Dan Allah menyerahkan. Kalau Allah tidak menyerahkan, nggak mungkin Yesus akan mati. Karena Tuhan Bapa di surga punya maksud dan rencana. Tetapi maksud dan rencana Tuhan tidak berhenti dengan kematian. Ayat 24. Allah membangkitkan dia. Melepaskan Yesus dari sengsara maut. Dan disinilah Bapak Ibu. Berita Injil
maksud surga dideklarasikan. Yesus, dia turun menjadi manusia, dia mati. Tapi bukan hanya itu, dia bangkit lagi karena kuasa Tuhan. Jadi biar Bapak Ibu, hal ini bukan hanya terjadi bagi Yesus yang hidup sesuai dengan rencana Allah. Tapi biar hidup saudara dan saya juga melangkah di dalam jalan-jalan tidak keluar dari rencana Allah dalam hidup kita. Yang ketiga, di dalam berita yang dari surga yang dideklarasikan, ada penterjemahan arti dari firman. Ini artinya ini. Karena berita dari surga, firman, khotbah itu dengan tujuan supaya yang mendengar itu mengerti. Karena itu kita baca ayat 29 sampai 31. Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapa bangsa kita. Ia telah mati dan dikubur, dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi ia adalah seorang nabi dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa ia akan mendudukkan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya. Karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias. Ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Ya, jadi ketika maksud surga dinyatakan bahwa Yesus ini dibangkitkan dari antara orang mati, maka Petrus mengutip Mazmur, ya. Dan dikatakan di Mazmur dikatakan Daud berkata, aku melihat Tuhan selalu di depanku, aku selalu melihat Tuhan. Karena dia ada di sebelah kananku, aku tidak akan goyah. Karena itu jiwaku bersukacita. Dagingku juga akan tinggal di dalam pengharapan. Karena Daud berkata, engkau tidak akan menyerahkan jiwaku kepada Hades, kepada maut. Dan engkau tidak akan membiarkan orangmu yang kudus melihat korupsi tubuh, korupsi daging. Jadi Petrus mengutip kata-kata Daud di dalam kitab Mazmur yang berkata Daud berseru kepada Tuhan, aku selalu melihat Tuhan di hadapanku. Engkau tidak akan membiarkan jiwaku itu mati dan terkorupsi di dalam kematian. Dan kemudian ini diartikan oleh Petrus, ya, bahwa Daud yang menulis Mazmur itu, Daud sendiri sudah mati. Kuburannya juga ada dengan kita, dia berkata. Jadi apa yang dikatakan Daud, dia itu seorang nabi. Nah, ini Bapak Ibu Saudara, ketika engkau menjadi pemazmur tapi engkau juga membawa karunia kenabian, maka lagu-lagu yang engkau mazmurkan, apa yang engkau nyanyikan, itu keluar dengan roh kenabian, berbicara tentang masa depan, berbicara tentang maksud-maksud Tuhan. Dan maksud Tuhan ini diterjemahkan oleh Petrus di dalam khotbahnya. Dia berkata, Daud sebagai seorang nabi, dia berkata-kata tentang ini bukan tentang dirinya sendiri. Tapi dia melihat bahwa salah satu keturunannya yang Tuhan katakan nanti kerajaanmu tidak akan habis. Keturunanmu akan selalu ada di atas tahta. Dan keturunannya yang akan selalu berada di atas tahta yaitu Mesias. Dan Mesias inilah yang dikatakan tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati. Dagingnya tidak mengalami korupsi. Jadi Daud
waktu dia bernyanyi di dalam Mazmur, itu ternyata dia bernubuat tentang Mesias. Nah ini Bapak Ibu Saudara, pengartian firman itu tidak sembarangan. Tapi Petrus, dia berkata-kata dengan urapan Roh Kudus. Firman itu diartikan karena Petrus mendapat download dari surga. Dia diingatkan oleh Roh Kudus, itu loh. Mazmur yang ditulis oleh Daud yang berkata tentang ini. Itu berkata tentang Mesias. Itu Roh Kudus yang mengajar Petrus. Karena itu ketika bagi kita yang dipercaya untuk menyampaikan firman, mari kita mau meluangkan waktu. Tanya kepada surga. Mencari surga untuk mendapatkan download. Tuhan, ini artinya apa? Tuhan mau ngomong apa? Karena itu ketika saudara mempunyai waktu saat teduh dengan Tuhan, perintah Tuhan bukan ayo baca Alkitab, bukan. Perintah Tuhan renungkan firman. Firman itu kamu meditasikan. Kata meditasi itu sebetulnya dari firman. Konsepnya adalah dari firman. Ketika kita bermeditasi dengan firman. Dan ketika kita meluangkan waktu untuk masuk di dalam firman dan doa, perenungan. Saudara, kadang beberapa orang baca, ketika kita baca ayat-ayat Alkitab, kadang ada tempat-tempat di mana kita ini apa sih artinya, aku kok nggak ngerti. Nah disitulah Bapak Ibu, kita perlu berseru. Firman ini kan omongannya Tuhan. Jadi kita perlu tanya balik kepada Tuhan. Tuhan, ini Tuhan mau ngomong apa? Ini maksudnya apa? Dan luar biasa sekali. Ketika Tuhan memberikan arti kepada nubuat yang ada di dalam kitab Mazmur. Maka itu satu arti yang, ternyata ini maksudnya adalah kebangkitan Yesus. Jadi surga itu bisa membukakan tingkap-tingkap pengertian kita yang kita sebelumnya tidak ngerti. Khotbah yang diurapi Tuhan akan membukakan, itu toh yang Tuhan maksud. Dan itu hanya datang dari atas. Orang bisa melakukan Bible study, belajar Alkitab. Tapi ketika kita belajar Alkitab bukan hanya, aku mau lihat ini, selidiki ini. Bukan hanya di situ. Tapi belajar Alkitab harus disambung dengan persekutuan dengan surga. Karena Alkitab ini kan firman-Nya dari Tuhan. Jadi kita harus kembali kepada yang berkata-kata. Kita harus punya hubungan. Karena itu Petrus dengan murid-murid mereka berdoa. Mereka punya hubungan yang demikian dekat dengan surga. Seperti surga portalnya itu sudah terbuka di atas murid-murid. Yang sudah berdoa 10 hari. Bahkan mereka nggak ngerti itu akan 10 hari. Mungkin kalau terus ya akan terus. Dan yang berikutnya disambung ayat 34-35. Sebab bukan Daud yang naik ke sorga, malahan Daud sendiri berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Ya, jadi ini juga diterjemahkan ya. Ketika Daud berkata, duduklah di sebelah kananku, Tuhan berfirman kepada Tuanku. Nah kalau terjemahan yang lain mengatakan, the Lord said to my
Lord. Jadi the Lord said to my Lord. Jadi ada dua di sini. Jadi ini bukan tentang Daud. Tapi ketika firman berkata, the Lord said to my Lord. Siapa? Daud sedang berkata-kata tentang Bapa berkata kepada Yesus. Wow. Jadi di perjanjian lama ketika Tuhan memberikan pewahyuan kepada Daud, dia sudah bisa berkata, Bapak, the Lord said to my Lord. Di situ ada Bapak, ada Yesus. Dan ini diterjemahkan Bapak Ibu oleh di dalam khotbah Rasul Petrus dikatakan, ini bukan Daud berkata tentang dirinya sendiri. Karena Daud tidak naik ke surga. Tapi yang naik ke surga itu adalah Yesus. Dia duduk di sebelah kanan Bapa. Dan ketika Yesus setelah dia bangkit dari antara orang mati, kemudian dia kembali ke surga. Maka di situ firman Tuhan diartikan. Yesus sekarang duduk di sebelah kanan Bapa. Ya. Tugasnya yang memberikan nyawa dia sudah lakukan. Sekarang dia duduk di sebelah kanan Bapa. Dan Bapa bilang, duduk. Duduk saja, tunggu waktunya. Nanti semua musuh-musuhmu, semuanya. Bahkan mereka yang gak mau nurut. Sekarang ini masih banyak orang-orang gak mau nurut kepada Yesus. Tunggu, kata Bapak, tunggu waktunya. Nanti semuanya mereka akan tunduk di bawah kakimu. Dan inilah yang Petrus nyatakan. Yang Petrus beri penterjemahan. Bahwa Yesus yang kamu salibkan. Itu sekarang sudah kembali ke surga. Setelah dia bangkit, kemudian dia kembali ke surga. Sekarang dia ada di sebelah tahta Bapa. Ini gak mungkin didapat tanpa pengkhotbah ini, penyampai pesan ini punya pengalaman dengan surga. Karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita rindukan kalau Tuhan mempercayakan kita untuk menyampaikan pesan. Mungkin engkau tidak berkhotbah di sini, tapi ketika engkau mendoakan orang, itu pun juga menyampaikan pesan. Ketika engkau berkata-kata menasehati, itu pun juga menyampaikan pesan. Ketika engkau menegur, engkau berkomunikasi, biar kita itu mendapat download dari surga. Supaya apa yang kita katakan, apa yang kita sampaikan, itu mendapat penjelasan dan keterangan arti ini loh. Surga itu memberi pemahaman. Dan luar biasa, Tuhan itu sudah berbicara sebelum hal-hal terjadi. Tuhan katakan, aku sudah kasih tahu sebelumnya kepadamu. Karena itu ketika kita mau lihat di dalam perjanjian lama, Tuhan sudah mendeklarasikan hal-hal jauh-jauh hari sebelum itu terjadi. Ini berarti ketika kita menghadapi hidup kita, kita perlu ngerti apa sih yang firman katakan. Apa sih yang Tuhan katakan? Supaya kita ngerti apa yang terjadi dalam hidup kita. Yang berikutnya, yaitu di dalam sebuah penyampaian firman. Satu syarat adalah
status sebagai seorang saksi. Nah, seorang saksi itu punya syarat bahwa dia ada di tempat itu. Dia melihat, dia mendengar, dia juga mengalami. Kalau seseorang ini mengalami, melihat, mendengar sendiri, bukan lewat orang lain, maka dia bisa bersaksi. Mari kita baca ayat 32 dan 33. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Ketika Petrus berkata, Yesus ini dibangkitkan oleh Allah. Dan dia berkata, kami ini saksi loh. Ketika kami berkata Yesus ini sungguh-sungguh bangkit, itu bukan cuma omong kosong yang dibuat-buat. Tapi kami semua adalah saksi. Jadi Bapak Ibu Saudara, hidup saudara dan saya, kita perlu punya pengalaman-pengalaman pribadi dengan Tuhan. Kita perlu telinga kita mendengar, mata kita melihat. Saya percaya kalau Tuhan kita itu Tuhan yang hidup, maka Tuhan yang hidup itu berbicara bukan hanya kepada orang-orang di dalam Alkitab. Tapi kalau Tuhan kita hidup, maka saat ini dia juga sanggup berbicara. Kalau Tuhan kita hidup, maka saat ini kita orang-orang yang hidup di generasi ini, kita juga sanggup mengalami. Bukan hanya pengalaman-pengalaman ini hanya bagi orang-orang yang tertulis di dalam Alkitab. Yang sudah ditulis di situ hanya mereka yang bisa mendengar, mereka yang bisa mengalami. Well, kalau Tuhan kita itu hidup, maka Tuhan bisa berbicara. Tuhan pun bisa bekerja di saat kita sekarang dengan luar biasa. Jangan kita pernah membatasi Tuhan. Karena dia Allah yang berkuasa, dia Allah yang hidup. Dan karena itu ketika kita diubahkan pengertian kita ini, kita percaya bahwa Tuhan kita hidup, dia bisa ngomong. Dia bisa mengencounter kita, dia bisa bertemu dengan kita. Kita tidak membatasi kuasanya. Ketika saudara percaya, maka saudara bisa mengalami. Tapi kalau engkau enggak percaya, maka engkau enggak bisa ngalami. Maka kita mau percaya dan kita mau rindu. Tuhan, aku rindu mengalami Tuhan. Supaya ketika aku bicara, saudara, orang yang sudah mengalami sendiri ketika mereka berbicara, maka mereka bisa berbicara dengan meyakinkan. Betul? Oh, sungguh loh. Waktu itu aku mengalami ini sungguh-sungguh terjadi. Apalagi orang yang jual obat ya saudara. Kalau dia sendiri minum obatnya itu, minum vitaminnya itu, kemudian dia merasa enak, dia merasa sehat, dia merasa pulih. Wah, dia bisa jual obat itu dengan meyakinkan sekali. Sama dengan Tuhan. Ya, kita perlu menjadi orang-orang yang bukan hanya berbicara tentang Tuhan. Tapi kita berbicara karena kita mengalami Tuhan. Dan ketika kita menyampaikan apa yang kita alami dengan Tuhan. Saudara, pengalaman kita itu menjadi kesaksian. Menjadi penguat. Tapi nomor satu prioritas itu bukan tentang pengalaman kita. Ya, karena seringkali orang bercerita tentang, oh aku mendapat penglihatan, aku pergi ke surga. Bagus, kalau itu benar, bagus. Karena itu pengalaman yang luar biasa kalau benar. Tapi kita harus semua pengalaman-pengalaman itu membawa kita kembali kepada firman. Back to the Bible. Pengalaman itu akan memvalidasi firman.
kebenaran yang sudah dinyatakan dalam firman itu akan divalidasi. Loh, ini benar ini. Dari pengalaman kita itu memberikan validasi kepada firman. Jadi kita bukan mengarahkan pendengar kita melihat, wah aku nih sudah ngalamin, aku hebat, aku begini begitu. Kita bukan menarik orang-orang kepada pengalaman kita. Tapi kita mengembalikan orang-orang kepada Yesus, kepada Tuhan. Itu pengalaman seorang saksi yang benar. Karena dia sebagai saksi. Saksi untuk figur utama. Figur utama adalah Yesus sendiri. Yang berikutnya kita melihat ketika khotbah berita ini dari surga itu disampaikan. Betul-betul ini berita surga berbicara. Maka yang terjadi, elemen yang selanjutnya yang terjadi adalah conviction. Orang jadi sadar, oh iya ya. Loh kok aku melakukan itu? Nah inilah ketika surga itu betul-betul. Jadi saudara, ketika kita mencari firman, bukan hanya mencari, oh bagus ya firmannya. Tapi ketika firman ini datang dari surga, maka firman ini tidak akan dikeluarkan dengan sia-sia. Tapi setiap firman yang betul-betul dari surga itu akan menghantam hati dan jiwa kita. Aduh, aku betul keliru. Oh begitu ya Tuhan. Dan jangan kita marah kalau kita disadarkan. Jangan kita pikir, loh kita mungkin suami single istri. Kamu ngomong apa sama pendetanya? Kok pendetanya ngomong tentang aku? Padahal istrinya gak ngomong apa-apa. Pendetanya juga gak ngerti tentang orang ini. Tapi ketika berita dari surga itu disampaikan dan membawa kesadaran. Orang tertemplak. Itu yang benar. Ya. Ayat 37 tolong dibacakan. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain. Apakah yang harus kami perbuat saudara-saudara? Ya, di dalam terjemahan bahasa Indonesia dikatakan hati mereka sangat terharu. Sebetulnya terjemahan yang lebih tepat itu bukan hanya terharu. Tapi dikatakan pricked in their heart. Cut to their heart. Kalau bahasa aslinya mengatakan hatinya itu dengan keras, violently agitated. Diganggu, digoyang dengan keras. Saudara, kita membaca di dalam kesaksian-kesaksian sejarah ketika firman itu keluar. Kadang ketika orang mendengar firman, oh hatinya gak tahan. Bahkan kadang-kadang tidak disuruh maju ke depan. Tapi karena hatinya Roh Kudus bekerja luar biasa. Gak tahan dia. Orang bisa maju lari ke altar. Kenapa? Karena firman itu mengerjakan sesuatu dalam hati mereka. Hatinya ditusuk. Hatinya betul-betul digoncang sedemikian. Nah, firman yang benar itu seperti ini. Firman yang dari surga itu akan mengubah saudara dan saya. Firman yang dari surga tidak akan membiarkan kita, ya pokoknya semuanya baik-baik, enak-enak, diberkati ya. Kalian oke-oke. Jangan ngomong kepada orang-orang dosanya mereka, jangan. Tapi apa yang dilakukan Petrus? Kamu sudah berdosa. Dia ngomong terus terang. Tapi firman yang dinyatakan ini karena kasih. Kebenaran yang dinyatakan karena kasih. Demi supaya mereka mendengar kebenaran dan diselamatkan. Ini yang mari kita mau minta pada Tuhan. Tuhan, kami rindu. Kami rindu melihat berita-berita firman yang disampaikan itu betul-betul dari surga. Karena itu para jemaat, pelayan-pelayan Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Doakan hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan firman.
Supaya waktu firman disampaikan 30-45 menit. Itu bukan waktu yang terbuang. Tapi waktu di mana kita betul-betul berhadapan dengan surga. Karena hamba Tuhan ini membawa berita dari surga. Nah, kalau enggak didoakan hamba Tuhannya, pasti iblis berusaha menggagalkan berita-berita dari surga yang benar. Karena itu mari kita bersama-sama bersatu hati. Kita bersama-sama berseru, Tuhan, kami rindu Tuhan. Lawatanmu, kami rindu firman-Mu yang betul-betul mengubahkan hidup kami. Masa jemaat Tuhan bertahun-tahun pergi ke gereja, tapi hidupnya enggak pernah digoncangkan. Enggak pernah berubah dari sifat lama, enggak pernah berubah dari dosa-dosa lama. Mari kita mau seberapa yang kita mendengar, punya kerinduan yang sama seperti Tuhan mau. Kita mau berdoa bersama-sama, minta. Dan saya percaya pada waktunya Tuhan akan menjawab doa-doa kita ini. Kita akan melihat bahwa surga akan terbuka. Apa yang dikatakan oleh Petrus ini yang dinubuatkan oleh Nabi Yoel ketika Tuhan akan mencurahkan rohnya di waktu-waktu terakhir. Petrus berkata, ini loh Pentakosta ini penggenapan daripada nubuatan Yoel. Tapi bukan hanya Pentakosta. Nubuatan ini berbicara juga untuk masa-masa akhir, hujan akhir yang Tuhan akan curahkan. Karena itu inilah tugas saudara dan saya, kita mempersiapkan, kita berdoa, kita mencangkul tanah dengan air mata, dengan doa-doa kita. Supaya Tuhan juga bangkitkan orang-orang yang mau terhubung dengan surga, yang membawa berita surga. Dan yang terakhir, berita surga ini menghasilkan, ya, ada buahnya. Buahnya apa? Yaitu pertobatan. Mari kita baca ayat 38 kemudian 44:1. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasehati mereka. Katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Ya. Ketika kita sudah mendengar, ya, kacamatanya surga. Apa artinya yang disampaikan oleh surga, deklarasi, interpretasi daripada surga, kita sudah mendengar. Ya. Dan kita mendengar juga kesaksian dari orang-orang yang menjadi saksi. Dan ketika firman itu sudah menyadarkan kita, maka firman yang sudah didengar itu meminta respon. Surga melihat, kamu sudah mendengar, sudah melihat saksi-saksinya juga mendengar. Sekarang apa responmu setelah engkau mendengar firman? Engkau mendengar rencana Tuhan dinyatakan, responmu apa? Dan respon ini yang Tuhan cari. Karena Tuhan mencari orang yang hatinya mau, hatinya rindu, menyenangkan Tuhan. Oh Tuhan maunya gitu toh, oh Tuhan rencananya gitu toh, oh Tuhan maksudnya gitu toh. Oke Tuhan, aku mau. Jadi surga ini sedang melihat, apa ada orang-orang yang cuek. Oh ya bagus, rencananya bagus. Saya tak jadi penonton. Tak lihat saja nanti jadinya seperti apa.
pilihan. Saudara mau jadi penonton atau saudara mau jadi pemain. Kalau saudara mau menjadi pemain, maka saudara harus berlatih. Saudara harus latihan lari, harus jaga makanan. Dan berlatih itu punya banyak hal yang harus dikorbankan untuk latihan. Kita mau jadi pemain apa penonton? Ketika kita sudah mendengar rencana Tuhan, kalau kita mau jadi pemain, maka kita mau berkata, ya Tuhan, aku mau. Dan di sini dikatakan ketika mereka tanya, aduh, lalu sekarang apa yang harus kami lakukan? Kami tahu kami sudah melakukan hal yang salah. Karena kami semua mendukung Yesus dibunuh. Oh, kami sudah berdosa. Maka Petrus berkata, bertobat dan dibaptis. Kata bertobat itu artinya balik 180 derajat. Itu arti bertobat. Ketika kita sadar, jangan kita hanya berhenti, oh ya aku sadar. Tapi satu langkah lagi, bukan hanya sadar. Ayo sekarang muter balik. Saudara harus ambil langkah, muter balik. Langkahnya diputer balik. Apa yang kita lakukan harus berbeda 180 derajat. Itu arti kata bertobat. Dan orang-orang waktu itu mengambil tindakan. Jadi bukan hanya sadar bertobat, mereka mengambil langkah tindakan. Aku mau dibaptis. Mari, baptisan ini begitu penting. Bagi Anda yang belum dibaptis, ambil langkah ini. Biar engkau melakukan langkah ketaatan. Dan dikatakan ayat 40, dengan banyak perkataan lain, Petrus memberi kesaksian yang sungguh-sungguh. Dan dia berkata, berilah dirimu diselamatkan. Kalau kita membaca berilah dirimu diselamatkan, berarti diriku aku berikan saja, yang menyelamatkan orang lain. Tapi kalau terjemahan ya dikatakan be saved. Biar kamu selamat, ayo selamat. Bahkan ada terjemahan yang berkata save yourself. Jadi Bapak Ibu, pilihan di tangan kita masing-masing. Ketika surga sudah berbicara, maka pilihan itu ya kita bukan hanya mencari firman yang baik. Tapi justru firman itu diberikan supaya kita memilih yang baik. Supaya kita melangkah, save yourself. Pilih kehidupan, jangan pilih kematian. Kamu sudah dengar firman Tuhan, pilih yang benar. Pilih untuk mengampuni. Pilih untuk tidak lagi berbuat dosa. Pilih untuk lari dari dosa. Be saved dari angkatan yang jahat. Kalau kita mau selamat, kita harus memisahkan diri dari angkatan, generasi. Jangan ikut mayoritas kalau mayoritas salah. Kalau mayoritas tidak taat kepada Tuhan. Selamatkan dirimu dari generasi yang jahat. Dan disitulah dengan khotbah berita dari surga, maka gereja mula-mula terbentuk. Boom, 3.000. Biar ini juga yang menjadi kerinduan saudara dan saya. Tuhan bukan hanya kepengen memulai gereja. Tapi justru Tuhan jauh lebih ingin menyempurnakan gereja.
Supaya gereja yang sudah dimulai oleh rasul-rasul itu akan sempurna. Permulaan yang baik itu bagus. Tapi jauh lebih penting akhir yang baik. Dan Tuhan merindukan itu terjadi bagi generasi saudara dan saya. Mari, biar Tuhan menemukan orang-orang yang mau berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku mau bergerak dengan surga. Aku mau taat, aku mau nurut, aku mau selalu terhubung dengan surga. Mari kita mau datang pada Tuhan. Kita mau puji Dia, kita mau berikan pujian karena rencana Tuhan dalam hidup kita itu baik. Dia menginginkan yang terbaik bagi kita. Dia menginginkan satu kali kita kembali ke tata surga. Tempat kita kembali, tempat yang kudus. Gereja harus dikuduskan untuk kembali sempurna di hadapan Tuhan.
Kami nyanyi di hadapan tahta-Mu, kudus, 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 kudus. Oh, rencana-Mu kudus, 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 kudus. Biar kekudusan-Mu Tuhan memenuhi bait-Mu Tuhan. Kekudusan-Mu Tuhan itu yang memenuhi pandangan mata kami Tuhan. Biar kami melihat rencana-Mu yang kudus. Dan kami melihat Tuhan kuasa-Mu yang kudus. Yang sanggup memampukan gereja-Mu di akhir zaman. Untuk menggenapi setiap rencana-rencana-Mu Tuhan. Bangkitkan kami Tuhan, bangkitkan gereja-Mu, bangkitkan anak-anak muda, bangkitkan generasi muda. Panggil Tuhan anak-anak muda Tuhan untuk masuk Tuhan. Menjadi pemberita-pemberita Injil-Mu Tuhan. Bangkitkan Tuhan generasi anak-anak. Untuk mereka menjadi laskar-laskar Tuhan yang dahsyat di dalam doa mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar Tuhan gereja-Mu dipersiapkan. Gereja-Mu dipersiapkan untuk terhubung selalu dengan surga. Tuhan biar kami mau menanti-nantikan Tuhan. Seperti para rasul dengan para murid Tuhan. Mereka menanti-nanti Engkau tanpa batas. Sampai kami melihat
rencana Tuhan terjadi, janji Tuhan digenapi, pencurahan itu terjadi. Kami mau terus berdoa, kami mau terus terhubung dengan surga. Terima kasih Roh Kudus, Engkau yang memberikan kekuatan kepada kami. Karena bukan dengan kuat dan gagah kami, tapi oleh Roh-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terjadilah sesuai dengan kehendak-Mu. Biar gereja-Mu di akhir zaman dimurnikan, disempurnakan. Terima kasih, rencana-Mu mulia Tuhan. Dan kami saat ini mau menadahkan tangan kami ke atas untuk menerima berkat yang terbaik dari surga. Tuhan memberkati dan Tuhan melindungi. Dia menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang percaya kita katakan amin. Isilah hidup kita dengan menyenangkan hati Tuhan. Sungguh anugerah Tuhan kalau kita masih boleh hidup. Menjadi bijaksana adalah awal dari takut akan Tuhan. Gunakan waktu. Mari kita takut akan Tuhan. Bergabunglah dengan Pendeta Timotius Subekti dalam program Suara Alfa Omega. Hanya di Live Channel. Penyaluran kolekte maupun persembahan lainnya dapat dilakukan melalui transfer ke nomor rekening gereja dengan nomor 009 707 2071 atas nama Megawati dan Lee Irwande atau dengan scan QR Code berikut ini. Bagi jemaat Tuhan yang rindu mendapatkan informasi seputar kegiatan gereja, renungan harian, dan lain-lain melalui WhatsApp gereja, Anda dapat mendaftar dengan cara ketik BC spasi on dan mengirimkan ke WA gereja dengan nomor 0815 7802 2000.